Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang saya hormati, segenap para kasepuhan, terkhusus yang saya hormati Bapak Ngatio selaku Presiden Direktur, yang saya hormati Al-Ustaz Wahyudin atau Kang Ajoy, yang saya hormati Abah Hasim, beserta jamaah sekalian yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kesemuanya Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk terus bersama-sama kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita semuanya, sehingga Allah tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, walaupun terkadang kita sering lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun terkadang kita sering meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dan terkadang kita pun melaksanakan apa yang Allah larang. Tetapi Allah begitu sayang kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki amal perbuatan kita, yang mana Allah mengharapkan kita tentunya menjadi umat manusia yang terbaik, manusia yang bersih, yang mana kelak diharapkan oleh Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga Allah limpah curahkan ke haribaan baginda alam Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada keluarga Nabi, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana awal saya akan bedah kitab tadinya, yaitu tafsir dan fikih, dikarenakan waktu, karena ini kan perdana pertemuan kita. Maka dalam kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan perihal ayat Allah surah Al-Qasas ayat 77, yang mana telah tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-makna wallahu a'lam wa rasuluhu bimuradi fi dzalik. Wabtaghi, dan carilah olehmu, fima ataqallah, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu, darul akhirah, carilah desa akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagian hidupmu di alam dunia, wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik kepada kamu, wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kau menjadi orang-orang perusak di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini jelas. Ayat yang pertama, yang mana pertama tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wabtaghi fima ataqallah, carilah olehmu sekalian dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu, baik itu harta, pangkat, jabatan,
dan yang lain-lainnya dipergunakan untuk mencari desa akhirat, dipergunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah begitu sayang kepada kita. Allah berikan segalanya kepada kita semuanya, sehingga Allah ciptakan langit dan bumi beserta isi semuanya ini untuk yang namanya manusia. Walaupun terkadang kita sering lalai kepada Allah, bahkan terkadang kita sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah begitu sayang dan cinta kepada kita umat manusia. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga Allah memberikan kita kesempurnaan dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yaitu akal yang sempurna. Sehingga dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang bermanfaat untuk diri kita dan mana yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Mungkin dari kajian ini kita bisa memahami mana yang bermanfaat untuk diri kita. Kalau itu bermanfaat, silahkan kita pergunakan, silahkan kita amalkan. Dan jika itu tidak bermanfaat untuk diri kita, tinggalkan. Jangan pernah kita lakukan, dan jangan pernah kita menjatuhkan diri kita kepada keruksakan. Bapak, para jamaah sekalian, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, ingat, semuanya adalah amanah dari Allah. Baik itu harta, pangkat, jabatan, maupun yang lainnya. Ini adalah amanah dari Allah, pemberian dari Allah. Ini sekedar titipan, bukan hak milik kita. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya nitip suatu saat pasti akan diambil. Yang namanya titipan suatu saat pasti akan diambil oleh orang yang nitip. Allah mengamanahkan, menitipkan kepada kita harta. Ini amanah, titipan dari Allah. Yang mana yakin, wallahi demi Allah, suatu saat harta kita akan dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya. Jangankan besar, sekecil apapun akan Allah pinta. Akan Allah pinta pertanggungjawabannya, akan Allah hisab sekecil apapun harta yang kita miliki. Yang mana kalau harta ditanya oleh Allah dengan dua, yaitu min aina ila aina, dari mana kau peroleh harta itu dan dikemanakan harta itu. Jangan sampai dengan amanah yang Allah berikan kepada kita, kita lalai kepada Allah. Ingat, kembali lagi kepada ayat tadi, jadikanlah semua yang telah Allah berikan kepada kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat dan jabatan ini pun amanah dari Allah. Ini pun titipan dari Allah. Ini bukan milik kita, suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, begitu sayangnya Allah kepada kita, jadikan semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya kita jika kita hidup dalam dunia ini, hidup di alam dunia dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tapi tujuan kita dunia. Ini sangat rugi. Kita hidup di alam dunia, tujuan kita dunia. Ini sangat rugi. Lalu bagaimana? Tadi sudah saya sebutkan. Hidup di alam dunia, tujuan kita adalah untuk akhirat. Dunia sebagai prasarana, sebagai sarana buat kita. Majra'atul akhirah, dunia sebagai tanaman buat kita. Bagaimana nanti kita di akhirat akan memetik dari hasil tanaman kita tersebut. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula lah yang akan kita raih. Jika kita menanam keburukan, maka keburukan tersebut yang akan kita raih. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita kerjakan dalam dunia ini untuk diri kita. Keburukan pun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk diri kita sendiri. Kitalah yang akan menanggung dari segala amal perbuatan yang kita lakukan. Ada istilah orang ngomong dosa turunan, kagak ada. Wah, ini mah dosa turunan, nggak ada dosa turunan. Dosa itu ya dosa kita. Kita yang melakukan, kita yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana tujuan hidup orang muslim, orang yang beriman? Tadi
Jadikanlah semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari desa akhirat Allah, mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di akhirat, Bapak, para jamaah sekalian, jalan cuma ada dua. Gak ada jalan Gatot Subroto, gak ada jalan Es Parman, gak ada jalan-jalan seperti itu. Di akhirat jalan cuma ada dua. Kita kalau salah jalan nih, repot urusannya. Pertama, jalan menuju surga. Kedua, jalan menuju neraka. Cuma ada dua. Pilihan kita tuh. Kita mau yang mana nih? Mau jalan menuju surga atau jalan menuju neraka? Pilihan ada di diri kita masing-masing. Ya tentunya kalau kita tanya, Abah Hasim tujuannya nanti pengen masuk surga apa masuk neraka? Pasti surga. Kang Ajau ditanya, semuanya pasti kalau ditanya tujuannya pengen masuk mana? Surga atau neraka? Pilihannya surga. Pastinya pengen surga. Pasti itu. Tetapi terkadang kita lupa amalan-amalan yang bisa membawa kita masuk surga. Terkadang kita pengen masuk surga, tapi amalan-amalan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kayak gini aja, kita sudah tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Rokok sin, ini rokok yang bermanfaat bagi kita karena di sana ada herbal, ada pengobatan untuk diri kita, kesehatan kita, tidak mau borot untuk diri kita. Kita tahu bahwa yang ini adalah mau borot untuk diri kita, baik untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Terkadang aneh kita tahu ini benar, ini ada manfaatnya, ini tidak ada manfaatnya, tapi terkadang kita seperti itu. Itulah pilihan hidup. Oleh karena itu Al-Quran jelas membimbing kepada kita, jadikanlah semuanya yang Allah berikan kepada kita untuk mencari desa akhirat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini amanah. Jadikanlah kesehatan itu untuk mencari ridhonya Allah. Jadi manfaatkanlah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Suatu saat kesehatan pasti akan diambil oleh Allah. Datanglah sakit. Nah ini Masya Allah, Masya Allah. Kembali lagi kepada konsep Al-Quran. Tujuan hidup kita dalam dunia ini, Al-Quran telah membimbing, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah sangat adil. Dalam berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun tujuan hidup kita untuk mencari akhirat, tujuan hidup kita untuk menggapai ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian hidupmu di alam dunia. Karena kita hidup di alam dunia, Bapak, pasti kita butuh dunia. Bohong bagi kita orang-orang biasa seperti kita hidup di alam dunia nggak butuh dunia. Bohong. Hidup di alam dunia kita butuh dunia. Tetapi dunia yang kita raih, dunia yang kita cari, sesuai dengan tadi yang awal, yaitu untuk tujuannya akhirat. Tujuannya untuk mencari ridho Allah. Kalau tujuannya untuk mencari ridho Allah, otomatis kita cari bagaimana yang Allah ridhoi jalannya. Jangan sampai tujuan kita mencari ridho Allah, jalannya salah. Nah ini kebablasan ini. Tujuannya mencari ridho Allah, surga Allah, tapi salah perjalanan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagian hidupmu di alam dunia. Kita sholat, bagi kita butuh dunia. Pakaian dunia. Kita sholat butuh dunia, perut kita kenyang. Coba model-model kita, kalau kita sholat belum makan 3 hari 3 malam. Jangankan belum makan 3 hari 3 malam, makan kenyang aja sholat malas, betul? Iya. Jangankan kita belum makan 3 hari 3 malam, perut kenyang aja baca Quran malas. Jangankan belum makan 3 hari 3 malam, perut kenyang pun zikiran malas. Jangankan kita 3 hari 3 malam belum makan, perut kenyang pun silaturahmi malas. Inilah Masya Allah, Masya Allah. Ayo
Silahkan kata Allah, cari akhirat dan jangan lupakan bagian hidupmu di alam dunia. Beda sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau dalam rangka melatih dirinya, beliau tidak makan, tidak minum. Beliau tidak menemukan makan, tidak menemukan minum selama 3 hari 3 malam. Bayangkan, beliau hidup di dalam gua saat itu. Tetapi Masya Allah, lalu beliau sholat. Beliau sholat khusyuk kepada Allah, mohon kepada Allah. Ternyata baru saja mengangkat tangan, Allahu Akbar, perut langsung kenyang. Beda dengan kita, keyakinan kita beda. Kalau kita, keyakinan kita, kalau enggak makan, enggak kenyang. Kalau enggak makan, enggak kuat. Kalau enggak minum, enggak kuat. Itu keyakinan kita. Kalau beliau, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, emang sudah beda keyakinannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita enggak makan, enggak minum, Masya Allah, jangankan mau sholat khusyuk, mau sholat aja ogah-ogahan. Jangankan belum makan, saudara, bapak-bapak sekalian, kita lagi bokeh aja, lagi bokeh. Bokeh, kanker, kantong kering. Masya Allah, panggilan adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Males yang ada, betul? Mungkin ini saya doang. Bapak-bapak di sini mah enggak. Masya Allah. Iya Allah. Dikasih perut lapar, sholat malas, dikasih kenyang, itulah kita. Iya ya Allah ya Rabb. Inilah kita hidup dalam dunia. Kita butuh dunia, silahkan kejar dunia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya dalam dunia ini. Kita butuh, karena kita punya tanggung jawab untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Kita punya tanggung jawab. Sekarang kita oke, bapak-bapak mungkin bisa seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti Abah Hasyim, nggak makan 3 hari 3 malam, oh masih kuat ibadah. Mungkin kita kuat. Tapi bayangkan, kita punya anak, punya istri, bagaimana mereka? Kita punya kewajiban, anak dan istri, kewajiban kita. Bagaimana mereka? Apakah mereka mampu seperti kita? Nah ini, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu adil. Al-Quran begitu indah. Allah begitu adil. Silahkan kejar akhirat, tapi jangan kau lupakan hidup di alam dunia. Silahkan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kejar dunia, usaha, silahkan. Masya Allah, seperti contohnya ini, Masya Allah, Kang Ajoy, Ustadz Ajoy, luar biasa, Masya Allah. Patio, Abah, semuanya luar biasa. Usaha, kerja, ikhtiar. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban kita. Karena kita punya tanggung jawab untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan kita. Nah sekarang kita bagaimana mau bantu orang? Orang yatim, fakir miskin, mereka membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita. Sedangkan untuk diri kita pun kita nggak ada. Tinggal sedih yang ada. Andaikan aku punya duit, andaikan aku jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cuman mengandai-ngandai. Ya, maka dari itu silahkan. Ayo umat Islam ikhtiar kerja. Umat Islam ayo berusaha. Kalau bisa umat Islam semuanya kaya. Umat Islam kaya. Jangan sampai ada yang ngencereng di pinggir jalan itu. Coba kalau umat Islam kaya, ya Allah, kaya dan yang bermanfaat untuk yang lainnya. Ya Allah, gak usah dah bikin-bikin masjid, bikin-bikin musola, majlis ta'lim dan yang lainnya, ngencereng di pinggir jalan. Coba Abah Hasyim miliarder, Patio miliarder, Abah Hasyim nyumbang 10 miliar, Patio 10 miliar, Kang Ajo 10 miliar, masjid selesai. Betul? Nah ini. Makanya Allah sangat adil, luar biasa. Silakan kau cari dunia. Jangan malas-malesan. Jangan malas-malesan. Karena kita diperintahkan, diwajibkan untuk ikhtiar. Walaupun tujuan kita tentunya semuanya yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ridho Allah, untuk mencari surganya Allah, desa akhirat. Tapi kembali lagi, kita manusia biasa.
jangan pernah kau lupakan untuk bagian hidupmu di alam dunia. Dalam perjuangan membela agama Allah, berjihad jalan Allah, butuh dunia. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menopang perjuangan Rasulullah? Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau. Ditopang oleh para sahabat-sahabat yang sangat luar biasa, yang mana para sahabat-sahabat tersebut dermawan, rela hartanya dipergunakan untuk perjuangan Rasulullah, untuk menegakkan syariat Allah. Demi syariat Allah sampai kepada umat manusia, bahkan sampai ke kita. Ini berkat perjuangan-perjuangan Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ini pun tidak menutup dari yang namanya dunia. Karena kita perang, mohon maaf, pedang, senapan, dari mana? Dari mana kita dapatkan semua itu? Kita butuh dunia semuanya. Baju perang butuh dunia. Semuanya kita mempergunakan dunia. Karena itu, kembali lagi kepada konsep Al-Quran. Jadikan semuanya yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ridho Allah, tetapi jangan pernah kau lupakan bagian kehidupanmu di alam dunia. Ayo berikhtiar, ayo berusaha, ayo jalankan usaha sebaik-baiknya, tentunya dengan menggunakan syariat Islam. Tuntunan-tuntunan Al-Quran, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ini mesti kita pilih, pandai memilih dan pandai memilah. Jangan sampai kita Allah perintahkan untuk jangan sampai lupa kehidupan dalam dunia. Asal hembak baik. Yang halal diambil, yang haram diambil. Masya Allah, yang halal diraih, yang haram, Masya Allah dicari. Nah ini Masya Allah, jangan sampai seperti itu. Kita diberikan oleh Allah akal yang sempurna untuk memilih mana yang terbaik untuk kita, mana yang baik untuk kita, mana yang jalan yang baik untuk kita. Jangan sampai kita memberikan nafkah kepada anak istri kita dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kitab Risalah Mu'awanah dijelaskan, makanan itu membuat pencetak karakter manusia. Mohon maaf, terkadang kita punya anak disuruh ibadah susah, punya anak disuruh ngaji ngelawan. Masya Allah, punya istri kadang-kadang ada kayak gitu tuh. Tapi di sini mah nggak ada istri yang kayak gitu, nggak ada. Disuruh ibadah, berantem. Sampai istrinya bagi-bagian sama suaminya. Udahlah kakak ya surga, saya neraka ya neraka, udah terserah saya. Masya Allah. Disuruh sholat, malah bagi-bagian sama suaminya. Ada kayak gitu, ada. Ada terkadang seperti itu. Ya Allah ya Rabb. Kenapa sebabnya jadinya mereka seperti itu? Ini mesti kita koreksi dulu. Mungkin makanan yang mereka konsumsi, pakaian yang mereka gunakan, mungkin, mohon maaf, ada dari ladang yang haram. Masya Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal yang sempurna untuk mencari jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita mengejar dunia tetapi melupakan ibadah dan melupakan syariat Islam. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Allah, berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik kepada kamu sekalian. Allah begitu sayang kepada kita. Allah begitu baik kepada kita. Maka oleh karena itu, berbuat baiklah kita kepada sesama. Berbuat baiklah kita kepada sesama seperti Allah berbuat baik kepada kita. Sayangilah sesama seperti Allah menyayangi kita. Jangan sampai Allah begitu sayang sama kita, kita nggak sayang sama orang lain. Salah. Islam itu mesti seperti itu. Yuk, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita pun sama, mesti penyayang kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Sayangin saudara-saudara kita, sayangin sesama umat Islam. Ya, Masya Allah, jika mereka memerlukan bantuan, bantu. Kalau kita mampu dengan harta, bantu dengan harta. Kita mampu dengan tenaga, bantu dengan tenaga.
mereka butuh bantuan ilmu, bantu dengan ilmu. Insya Allah segala apa yang kita lakukan, amal sekecil apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman berdakwah di sini, ngajak saudara-saudara kita beralih kepada rokok yang sehat, yang mana selama ini orang-orang Indonesia nggak bakal bisa tuh kalau dilarang rokok. Walaupun peringatannya gede, peringatan pemerintah, merokok begini. Mereka baca, mereka tahu apa sih mafsadat atau kerusakan dari rokok tersebut. Mereka tahu mereka. Tapi orang Indonesia nggak bisa tuh, nggak bisa ngilangin rokok. Nah inilah luar biasa guru kita. Luar biasa guru kita Hadratul Syekh Kiai Haji Abdul Malik, luar biasa. Beliau menciptakan rokok, yang mana rokok ini Masya Allah besar manfaatnya untuk kesehatan kita dan tidak madarat untuk orang lain. Sehingga teman-teman kita di organisasi yang lain, mereka mengharamkan rokok. Masya Allah, rokok haram. Kenapa emang? Banyak mafsadatnya, banyak kerusakannya, banyak kerugiannya, jelas. Tetapi ada di sana istisna, kecuali rokok sin. Betul? Akur. Jangan dakwah, mendakwahkan kesehatan buat orang lain, ngajak orang lain sehat, kira-kira ibadah bukan? Ibadah. Kita ngajak orang lain untuk sehat, ini sebagian daripada sayang kita kepada saudara-saudara kita. Tujuan kita dakwah, tujuan kita ibadah. Walaupun emang sedikit ada keuntungan, itu bukan prioritas bagi kita. Prioritas bagi kita mengajak saudara kita sehat, mengajak saudara kita menuju hidup yang sehat dan tidak merugikan orang lain. Coba kalau rokok-rokok yang mengandung kimia tadi sudah disebutkan sama Pak Tio, luar biasa. 3.000 Pak Tio ya, 3.000 kimianya, luar biasa. Bagaimana itu? Kalau dihisap sama anak-anak kita, kalau kena anak-anak kita, kalau kena istri kita, kita yang perokok aktif, mereka yang fasik, karena menghisap udaranya rokok tersebut, akhirnya mereka terbawa sakit. Makanya sebagian ormas sebelah kita mengharamkan rokok itu karena di sana. Benar. Mafsadatnya, kerusakannya memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya di samping kanker, kantong kering diantaranya. Untuk kesehatan pun mengganggu, paru-paru lah segala macam itu diantaranya. Tapi alhamdulillah kita di sini berkumpul bersama-sama untuk mendakwahkan, mengajak saudara-saudara kita menuju kesehatan. Karena kita mencegah mereka ngerokok nggak bakalan bisa. Walaupun Pak Hasim sakti, tetap nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bakalan bisa. Yang bisa kita dikepung sama masyarakat. Masya Allah. Ini luar biasanya guru kita dengan beliau memproduksi rokok sehat seperti ini. Inilah ladang dakwah bagi kita. Tujuan kita ingat mencari ridhonya Allah, mengajak manusia sehat, mengajak manusia hidupnya sehat. Ini ibadah bagi kita semuanya. Insya Allah menjadi ladang ibadah. Ya, walaupun emang ada keuntungannya, itu bukan prioritas kita. Prioritas kita sekali lagi ikhlaskan niat, luruskan niat, berdakwah untuk mengajak saudara-saudara kita untuk sehat, insya Allah. Ya kalau tujuannya dunia nggak bakal ada habisnya, Pak. Nggak bakal ada habisnya. Kalau tujuan kita buat cari keuntungan, nggak bakal ada habisnya. Benar. Sebab dunia itu makin dicari terus, makin dikejar makin lari, membuat kita penasaran. Itu dunia. Nggak ada kepuasan dalam dunia itu. Nggak ada kepuasan. Tapi kalau kita jadikan nilai ibadah, dijadikan sebagai sarana untuk mencari ridho Allah, insya Allah ada kepuasan. Tadinya saudara kita ngerokok yang kimia merusak kesehatannya dengan rokok sin, mereka alhamdulillah sehat. Yang tadinya batuk-batuk, asma segala macam sehat, alhamdulillah. Kita ikut senang, kita ikut bahagia, ada kepuasan di sana, mengajak saudara-saudara kita menuju kesehatan. Makanya mesti semangat semuanya. Semangat untuk berdakwah di sin, semangat untuk memperjuangkan sin. Takbir. Jangan lupa ya,
Jangan lupa samping tadi kita jualan pun ada sedekahnya. Masya Allah luar biasa. Kita pun kalau ada penghasilan, ada keuntungan, jangan lupa bersedekah. Iya, jangan hanya kita Masya Allah mengajak saudara-saudara kita kesehatan, tapi kalau kita ada rizki, ada milik, jangan lupa sedekah. Bantu saudara-saudara kita, insya Allah. Karena harta yang bermanfaat, harta yang dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya harta kita. Nah, harta yang kita buat beli anu foya-foya dalam dunia, itu harta yang sia-sia. Tapi harta yang kita tasarrufkan di jalan Allah, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu sesama, harta inilah hakikatnya yang akan membantu kita nanti di akhirat. Kita kalau sedekah itu Pak, bukan kita ngilangin duit sebenarnya. Kita ngasih sama anak yatim, bukan kita ngilangin duit. Kalau gamblangnya begini nih, nah, atau anak yatim ngasih nih, nah, saya nitip ini duit, yang mana suatu saat uang ini akan saya ambil nanti di akhirat. Kita sebenarnya bukan ngasih dia, nitip uang kita kepada anak yatim, nitip uang kita kepada fakir miskin, nitip uang kita kepada masjid, nitip uang kita kepada majelis taklim, nitip uang kita untuk bantu sesama, nitip hakikatnya. Nitip yang mana suatu saat itu akan kembali kepada diri kita. Akan kembali kepada diri kita. Yang mana mohon maaf, harta yang kita pergunakan selain untuk mencari ridho Allah, selain untuk membantu sesama, bersedekah dan yang lainnya, harta seperti itu sia-sia. Sia-sia, nggak ada manfaatnya, la faidatalah, nggak ada faidahnya. Justru harta itu yang akan nanti menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pengen di dunia selamat, di akhirat selamat insya Allah. Oleh karena itu, dalam berikutnya, wahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kau kepada sesama seperti Allah berbuat baik kepada kamu sekalian. Sayangilah sesama seperti Allah menyayangi kamu sekalian. Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan jadilah engkau sebagai orang-orang peruksak di muka bumi ini. Jangan menjadi orang-orang peruksak di muka bumi ini. Dengan apa? Bil ma'asi, dengan maksiat yang kau lakukan, dengan dosa yang kau kerjakan. Oh, saya nggak ikut kerusak alam dunia, saya nggak pernah nebangin pohon, saya nggak pernah ngebom lautan, saya nggak pernah ngerusak, tapi berbuat maksiat, berbuat dosa, ini pun sama. Orang pelaku maksiat, pelaku perbuatan dosa, ini secara hakikatnya menyumbang untuk turunnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya dia mengundang murkanya Allah, dia hakikatnya merusak muka bumi ini. Karena itu, ya Allah ya Rabb, Islam sangat indah. Islam sangat indah, melarang kita untuk berbuat dosa, melarang kita untuk berbuat maksiat. Karena apa? Maksiat itu bukan hanya merugikan diri kita, tetapi merugikan umat yang lainnya dan merugikan alam dunia ini. Rusaknya alam dunia diantaranya karena kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Masya Allah, wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan jadilah engkau sebagai pelaku perusakan di muka bumi ini dengan maksiat dan dosa yang kau lakukan. Insya Allah kita niatkan dakwah kepada orang lain untuk mengajak kesehatan. Samping itu pun kita dakwah juga kepada orang lain untuk mengajak mereka berbuat baik, menjauhi maksiat, beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak mereka ke jalan Allah dan mencegah kepada kemungkaran. Dan diantaranya, Bapak, Saudara sekalian, yang mengundang murkanya Allah turun kepada kita, kita diam dengan adanya maksiat yang kita ketahui. Kita diam dengan adanya maksiat yang kita ketahui. Diam, ini pun sama mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, di sana ada permaksiatan, di sana ada tempat-tempat permaksiatan. Kita diam, masa bodoh. Yang penting kagak ganggu gua.
Yang penting gua tidur enak, makan enak, bini gua tenang, anak gua tenang hidup. Yang penting seperti itu. Ini tanpa terasa kita pun sama berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak saudara-saudara kita ke jalan Allah dan mencegah saudara-saudara kita untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, di samping kita berdakwah untuk mengajak saudara-saudara kita menuju kesehatan, kita pun sama berdakwah bersama-sama untuk mengajak saudara-saudara kita menuju jalan Allah dan mencegah saudara-saudara kita untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita diam dengan kemaksiatan yang dilakukan. Diamnya kita kepada kemaksiatan yang dilakukan, kita tahu menunjukkan bahwa kita setuju dengan kemaksiatan itu. Kita setuju dengan adanya kemaksiatan dan kemungkaran itu. Oleh karena itu, kalau kita tidak setuju, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Bila mana kau melihat kemungkaran, maka robahlah dengan kekuatan tanganmu. Kita nggak bakal bisa, Pak. Kita nggak bakal bisa ngancurin maksiat. Kita nggak bakal bisa itu membahas maksiat, nggak bakalan bisa. Karena apa? Karena iblis terus berusaha bagaimana caranya agar manusia terjun kepada maksiat. Jangankan orang yang nggak suka ibadah, orang yang ibadah pun terus digoda sama iblis sama maksiat. Jangankan orang yang suka ibadah, yang rajin ibadah pun digoda oleh iblis biar maksiat. Jangankan yang rajin ibadah, kiainya, ahli-ahli ilmu pun digoda oleh iblis agar terjun kepada kemaksiatan, agar terjun kepada kemungkaran. Mana diantaranya? Mereka diam jika di sana ada kebatilan. Mereka diam jika di sana ada kemungkaran. Ini merupakan kemungkaran juga. Diamnya kita melihat kemungkaran, diamnya kita melihat kemaksiatan, diamnya kita melihat kebatilan, ini pun kemungkaran bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Karena kita seolah-olah setuju dengan kemungkaran itu. Oleh karena itu, Bapak-bapak, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah engkau sekalian sebagian dari umat manusia yang keluar, sebagian dari umat yang keluar dari umat manusia, yaitu penyeru dalam kebaikan dan pencegah kepada kemungkaran. Kalau kita ingin menjadi umat manusia yang baik, maka kita syaratnya ada dua. Pertama, ta'muru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Siap berjuang? Siap membela agama Allah? Siap membela Rasulullah? Siap membela Al-Quran? Takbir! Jangan diam. Nah ini mah terkadang mohon maaf, ada orang yang hina Islam, orang hina Rasul, orang hina Al-Quran, kita diam baik. Nah itu mah urusan ulama, urusan kiai. Terkadang ada yang kayak gini, itu urusan FPI. FPI, Masya Allah, FPI cuma wadah doang. Intinya kita melaksanakan perintah Allah untuk beramar ma'ruf nahi munkar, yang mana ini kewajiban seluruh umat manusia. Ruang lingkup terkecil amar ma'ruf nahi munkar kita lakukan di keluarga kita. Ajak istri kita beribadah kepada Allah, ajak anak kita beribadah kepada Allah, cegah istri kita, anak kita, saudara-saudara kita untuk berbuat maksiat, untuk mungkarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita biarkan mereka larut dalam kemaksiatan dan dalam dosa. Bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat keruksakan. Allah tidak bakalan demen kepada orang yang berbuat keruksakan. Jangankan Allah ridhoi dia, jangankan Allah angkat derajatnya, bahkan Allah benci orang-orang yang berbuat keruksakan, di antaranya mereka pelaku-pelaku maksiat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi ini, di antaranya mereka lah yang mencegah kepada kemaksiatan. Jangan pernah takut saudara-saudara sekalian.
Mereka musuh-musuh Allah. Mereka para pelaku-pelaku maksiat. Mereka begitu berani membela maksiatnya. Mereka begitu berani membela kemungkaratannya. Tetapi kenapa kita takut untuk membela kebenaran? Kenapa kita takut untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas mereka bermusuhan dengan Allah. Mereka musuh-musuh Allah. Mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa mereka begitu berani membela kemaksiatan? Sedangkan kita sudah jelas berada di jalan Allah, menegakkan syariat Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaminannya sudah dijamin oleh Allah, surganya Allah. Mengapa kita masih takut? Ada apa ini? Ada apa ini? Mengapa kita takut membela agama Allah, membela Allah yang sudah jelas kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah jelas kita akan nanti kembali kepada Allah. Kenapa kita takut? Tapi mereka begitu berani membela maksiat. Ini aneh. Udah jelas mereka pelaku maksiat. Udah jelas ancamannya dari Allah, neraka tuh. Udah jelas ancamannya neraka dari Allah, dibenci sama Allah. Tapi mereka begitu gigih berani membela maksiat. Kita udah jelas jaminannya surga, jaminannya Allah, jaminannya ridha Allah. Kenapa kita takut untuk membela agama Allah? Nah, karena itu bagi para mujahid-mujahid, laskar-laskar SIN, jangan pernah takut kita untuk berdakwah. Terus ajak saudara-saudara kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita mengajak mereka kepada kesehatan, walaupun banyak rintangan nih Pak. Wah, itu mau saya masa ini ngajak jamaah beralih ke rokok SIN, sulit juga awalnya Pak. Lah itu mah bisa-bisaan kiai aja itu mah. Itu mah bisa-bisaan dia aja ngomong kayak gitu. Mana ada si rokok yang sehat? Masya Allah. Banyak ujian dan cobaannya. Tapi insya Allah dengan niat yang ikhlas karena Allah, kita mengajak kesehatan, berdakwah jalan Allah. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepadanya dan akan membukakan jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, karena itu sekali lagi kepada rekan-rekan, kita di sini berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Yakin kita di jalan Allah. Jangan pernah kita menyerah. Ujian dan cobaan pasti ada, rintangan pasti ada. Ingat, tujuan kita mencari ridha Allah. Tujuan kita bukan dunia, tujuan kita bukan harta, tapi tujuan kita mencari ridha Allah. Insya Allah Allah akan meridhoi segala langkah perjuangan kita semuanya, dan Allah akan membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak, para saudara-saudara sekalian, mungkin waktu jualan yang membatasi kita. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan nanti, kita nanti insya Allah akan lebih lanjut membahas yang lainnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Intinya kembali lagi, kita berdakwah jalan Allah, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Ujian dan cobaan pasti ada. Kira-kira bapak-bapak, para jamaah sekalian, jika menemukan ujian, rintangan dan halangan, kira-kira takut atau berani? Berani. Takut atau berani? Berani. Benar. Oh, masa diledek sama orang, difitnah sama orang, terus dicaci sama orang, terus Masya Allah, terkadang mohon maaf dimusuhi, biarin terkadang mohon maaf diancam akan dibunuh. masa bodoh. Nah ini Masya Allah, Masya Allah. Jika kita sudah ikhlas karena Allah, berjuang karena Allah, terus berjuang, yakin Allah ma'ana, Allah bersama kita. Allah akan meridhoi segala perjuangan kita. Sekecil apapun perjuangan kita akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, yang nanti bisa membantu kita memasuki surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.